Halo teman-teman semua, apa kabar? Kita ketemu lagi dan kita akan berdiskusi lagi, masih membahas tentang alur cerita ya. Karena pembahasan tentang alur cerita itu pembahasan yang sangat padat, banyak, dan ada disiplin-disiplin yang harus dipahami. Nah, ini akan membantu Anda dalam proses menulis, membuat alur yang baik, yang menarik. Gitu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berdiskusi dengan Anda semua, yaitu tentang hal-hal yang menjadikan cerita Anda tidak baik, hal-hal yang membuat cerita Anda menjadi aneh, hal-hal yang menyebabkan cerita Anda menjadi tidak menarik. Nah, ini pembahasan ini disebut dengan pembahasan tentang plot hole atau lubang-lubang dalam alur cerita. Jadi ketika Anda membuat sebuah cerita, ya, jadi kadang ada sebuah hal-hal yang tidak kita sadari, ya, hal-hal yang luput dari penjelasan kita, yang nanti akan menyebabkan cerita Anda menjadi cerita yang aneh. Gitu. Kalau cerita Anda sudah aneh, jelas sudah tidak logis lagi. Kalau itu sudah terjadi, biasanya pembaca akan meninggalkan tulisan Anda karena tulisan Anda tidak menarik. Nah, itu biasa terjadi pada hal-hal kecil, pada plot hole. Jadi plot hole itu ibarat misalkan Anda di rumah, ya teman-teman semua, punya gas, ya. Nah, itu kan ada selangnya, ya, ada selang. Nah, plot hole itu terjadi di selang-selang itu, ya. Selangnya itu ada bolong-bolong kecil. Nah, bayangkan jika gas itu nanti keluar dari lubang itu, maka itu akan menyebabkan sebuah petaka. Itulah yang akan terjadi jika cerita Anda mengandung plot hole. Nah, dengan pembahasan kita pada kesempatan ini, minimal kita bisa meminimalisir, ya, mengantisipasi gejala-gejala yang memungkinkan terjadinya plot hole dalam cerita Anda. Nah, lalu apa saja, ya? Apa saja bentuk atau apa saja yang menyebabkan cerita kita menjadi cerita yang aneh, cerita yang tidak masuk akal, cerita yang nggak logis, ya. Pertama, teman-teman semua, plot hole biasa terjadi karena sebuah peristiwa yang tidak logis yang Anda sajikan dalam cerita. Misalnya begini, dalam sebuah cerita yang Anda buat, ada karakter musuh, ya, jadi lawan dari karakter utama. Anda deskripsikan karakter itu karakter yang kuat, karakter yang hebat. Namun ketika mengalahkan karakter itu dengan hal-hal yang remeh-temeh, yang sepele, yang tidak membutuhkan energi kuat dari tokoh utama, ya. Jadi kalahnya itu hal sepele, itu menghancurkan cerita Anda, gitu loh. Jadi harus ada upaya keras, sebagaimana yang sudah Anda gambarkan bahwa musuhnya itu kuat, ya, harus digambarkan juga, ya, betapa susahnya mengalahkan dia. Atau Anda menjelaskan, mendeskripsikan sebuah klimaks yang rumit, yang menantang, yang cukup besar, tapi Anda selesaikan di anti klimaks dengan solusi-solusi yang sangat remeh-temeh. Itu yang menyebabkan tulisan Anda menjadi memicu terjadinya plot hole, gitu loh. Jadi hati-hati teman-teman, harus ada keseimbangan, gitu loh. Antara masalah dengan solusi harus ada seimbang, sehingga itu membangun konsisten, ya. Kemudian ada yang kedua adalah kontradiksi. Kontradiksi itu saling berlawanan. Maksudnya adalah begini. Jadi
Misalkan Anda membuat satu tokoh bapak-bapak, ya kan, baik itu dia sebagai seorang gurunya atau orang tuanya si tokoh utama, Anda gambarkan dia dengan apa namanya, dengan gambaran yang baik, yang pemurah hati, penyabar. Tapi pada suatu ketika Anda jelaskan dia menjadi seorang yang pemarah, orang yang begitu kejam, orang yang begitu jahat, gitulah. Tanpa Anda jelaskan penyebabnya. Nah, itulah yang akan menyebabkan terjadinya plot hole. Kalau Anda ingin membuat hal seperti itu ya nggak jadi masalah, tapi Anda harus jelaskan. Mungkin itu masuk pada plot twist. Jadi hal-hal yang tidak terduga. Ini tadinya baik tiba-tiba jadi jahat, itu kan sangat plot twist. Tapi plot twist harus dijelaskan. Entah itu nanti di akhir cerita, ya kan, atau dimanapun Anda harus menjelaskan, ya. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan garis plot atau menurunkan sebuah karakter. Misalkan begini, ada satu tokoh pendukung yang ditugaskan, yang Anda munculkan, kemudian dia harus pergi karena untuk urusan tertentu, ya. Entah itu untuk membantu tokoh utama atau seperti apa. Tapi sampai akhir cerita Anda tidak lagi menjelaskan dia. Dia perginya kemana, apa yang terjadi, dia tiba-tiba hilang aja. Itu tidak boleh seperti itu, teman-teman. Anda harus menjelaskan apa yang terjadi, nasib si tokoh itu. Jadi Anda ketika Anda memunculkan satu tokoh, Anda juga harus bertanggung jawab terhadap tokoh itu. Jadi jangan tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang tanpa kejelasan. Penting banget untuk menjelaskan itu semua. Kemudian yang keempat adalah perubahan setting, ya, atau perubahan karakter tanpa Anda jelaskan. Misalkan begini, suatu hari si karakter utama berada di sebuah kota A. Ya, paginya ada di kota A, siangnya ada di kota B, malamnya ada di kota C. Tanpa Anda jelaskan transisinya. Jadi perpindahannya Anda nggak jelaskan, itu akan menyebabkan plot hole. Dan itu akan membuat pembaca, ini kok aneh cerita, ya kan? Anda harus jelaskan itu, ya. Dan yang kelima, ini biasa sering terjadi, teman-teman semua. Itu adalah ketidakkonsistenan atau sebuah kesalahan yang berlarut-larut karena Anda tidak detail menggambarkan sebuah peristiwa atau sebuah karakter tertentu. Misalkan karakter A punya rambut yang panjang berwarna kuning, misalkan, ya. Tapi Anda jelaskan pada bab berikutnya rambutnya pendek, warnanya hitam, tanpa Anda jelaskan lagi transisinya, gitu. Dan Anda berlanjut terus. Jadi Anda menggambarkan tokoh itu dengan rambut hitam dan pendek. Itu adalah kesalahan yang akhirnya berlanjut. Kecuali jika Anda jelaskan. Begitu, teman-teman semua. 5 hal tadi mudah-mudahan Anda pahami. Biasanya itu yang menyebabkan terjadinya plot hole dalam sebuah alur cerita. Makanya dalam sebuah cerita itu kan ada tahapannya. Tahapannya itu begini, teman-teman. Pertama, ide, kemudian Anda siapkan cerita, Anda buat kerangka, kemudian Anda tulis. Setelah selesai Anda self editing, Anda edit, Anda perbaiki, harus Anda tambahkan dan sebagainya sehingga tulisan itu sempurna. Setelah sempurna Anda baca keseluruhan. Jika sudah Anda baca keseluruhan dan dianggap sudah tidak ada lagi plot hole, maka tulisan itu selesai. Begitulah, teman-teman semua, membangun sebuah cerita yang menghindari Anda untuk terjadinya plot hole. Demikian, mudah-mudahan sharing pada kesempatan ini bermanfaat, dan nantikan penjelasan saya berikutnya tentang banyak hal tentang dunia penulisan. Terima kasih, teman-teman semua.